Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Nanda Mulyanti dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang ada pada sila keempat. Jadi di sini saya mengambil nilai Pancasila tentang musyawarah yang ada pada sila keempat. Oleh karena itu kawan-kawan, mari simak penjelasan berikutnya tentang contoh-contoh musyawarah yang ada di lingkungan kita. Jadi contoh musyawarah di sini ada 3, yaitu musyawarah di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Untuk musyawarah di sekolah, contohnya yang pertama adalah pemilihan ketua kelas. Ketika pemilihan ketua kelas yang dilakukan adalah voting atau pemungutan suara terbanyak. Lalu contoh yang kedua adalah menentukan petugas piket. Nah, untuk menentukan petugas piket harus dilakukan bersama-sama dan tidak boleh dilakukan hanya satu orang saja. Untuk contoh yang ketiga adalah merencanakan hari untuk menjenguk teman. Jadi ketika ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Nah, untuk menjenguknya, kita bisa musyawarah dengan teman kita. Ingin hari apa atau jam berapa. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah contoh musyawarah yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya saya akan membahas contoh musyawarah yang ada di rumah. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Contoh musyawarah yang ada di rumah, yang pertama adalah menentukan tujuan rekreasi. Nah, contoh ini sering kita alami. Misalkan, ketika kita sedang ingin liburan, adik kita ingin pergi ke pantai, tetapi kita ingin bermain ke time zone. Jadi, untuk menentukan tempat liburan, kita harus musyawarah dulu. Dan ketika musyawarah, kita harus menerima keputusan akhirnya. Lalu contoh musyawarah di rumah yang kedua ada pembagian tugas membersihkan rumah. Nah, untuk pembagian tugas kita bisa memulai, misalkan ada yang membersihkan tempat tidur, ada yang menyapu lantai, atau ada yang mencuci piring. Jadi itu semua ditentukan dengan melakukan musyawarah, seperti itu ya. Contoh musyawarah di rumah yang ketiga ada menentukan tempat acara. Jadi, ketika kalian ulang tahun, kadang ada yang berpendapat untuk mending ulang tahunnya di rumah aja, atau ulang tahunnya di taman aja. Dan ini bisa ditentukan dengan musyawarah bersama keluarga. Setelah tadi kita membahas contoh musyawarah di sekolah dan di rumah, nah, dan sekarang yang terakhir ada contoh musyawarah di masyarakat. Yang pertama ada pemilihan ketua RT. RT itu kepanjangannya rukun tetangga ya. Jadi pemilihan ketua RT harus dilakukan dengan musyawarah bersama ya. Tidak boleh dilakukan hanya satu orang saja. Dan contoh musyawarah di masyarakat yang kedua adalah pemilihan ketua RW. RW itu kepanjangannya adalah rukun warga. Jadi ketika pemilihan ketua RW harus dilakukan musyawarah yang melibatkan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Lalu contoh musyawarah di masyarakat yang terakhir ada menentukan siapa yang kerja bakti. Untuk menentukan kerja bakti harus dimusyawarahkan dulu ya teman-teman. Misalkan, hari Minggu atau hari Kamis dilakukan kerja bakti. Demikianlah contoh musyawarah yang ada di lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang lainnya yang ada di kehidupan kita. Terima kasih semuanya.